Halo teman-teman, hari ini kelompok kami akan membawakan tentang perbedaan bahasa formal dan informal. Ada saya Widya, ada Kak Rozi, Ovar, dan juga Bella. Bahasa formal dan informal muncul ketika sebuah bahasa dikaitkan dengan suasana atau situasi pemakaiannya. Perbedaan bahasa formal dan informal yaitu kalau bahasa formal digunakan dalam situasi resmi atau formal ditandai dengan pemakaian unsur bahasa level kebakuan tinggi atau disebut dengan ragam tinggi. Sedangkan bahasa informal digunakan dalam situasi tidak resmi atau informal ditandai dengan pemakaian unsur bahasa level kebakuan rendah atau disebut dengan ragam rendah. Berikut contoh bahasa formal. Selamat siang Pak, selamat datang di G Hotel. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Mas, saya mau check-in Mas. Sebelumnya sudah ada reservasi Pak? Iya, sudah. Saya bisa pinjam kartu identitasnya ya Pak, buat saya cek dulu di sistem kami. Baik, ini Mas kartu identitasnya. Baik Pak Juna, saya telah melakukan pemeriksaan kepada anaknya Pak Juna. Dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan, anak Pak Juna saat ini tidak kita temukan tanda-tanda dehidrasi ya Pak, sehingga bisa dirawat jalan untuk saat ini. Oh gitu dok ya. Tapi kira-kira gimana dok ya? Ada kemungkinan dehidrasi nggak? Soalnya aku takut sih anakku dehidrasi. Iya. Nah saat ini anak Pak Juna, Naila masih kuat minum ya Pak? Masih kuat sih dok. Nah, salah satu tanda baik pada anak yang lagi bencret adalah dia masih kuat minum. Sehingga kalau masih kuat minum, Pak Juna tidak perlu khawatir. Naila masih tetap bisa dirawat di rumah sendiri dan memenuhi kebutuhan cairannya selama dia masih kuat minum. Baik teman-teman, ciri-ciri bahasa formal yaitu meliputi 1. Sesuai ejaan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, menghindari unsur bahasa daerah. Jadi bahasa formal tidak boleh dicampur-campur dengan bahasa daerah. Kemudian yang ketiga, diksi yang baku. Jadi pemilihan kata yang sesuai dengan KBBI Bahasa Indonesia. Nah, ciri berikutnya dari bahasa formal yaitu memiliki unsur gramatikal eksplisit dan konsisten. Sehingga strukturnya baku dan konsisten. Dari awal sampai akhir tidak mencampur adukan baku dan tidak baku. Kemudian yang berikutnya adalah afiksasinya lengkap. Kemudian yang terakhir, memiliki pronomina yang resmi. Demikian adalah 6 ciri dari bahasa formal. Berikut contoh bahasa informal. Hai Bel, apa kabar lo? Baik, gue lo gimana, Pak? Baik dong. Gila, kita udah lama banget nih gak ketemu. Iya, abis lo sibuk sih. Bel, enggak, jujur gue biasa aja sih, enggak sesibuk gitu. Iya, weekend ini gue mau beli kado buat temen gue. Dia ulang tahun buat Senin depan sih. Hah? Siapa Bel? Itu loh, si Julian. Emang lo gak tahu? Julian? Gue gak tahu lagi dia ultah. Lo mau beli kado apa Bel? Kalau enggak kita ke Kokas aja kali ya. Gue sekalian mau belanja, tapi ya yang gak hedon-hedon banget juga gitu. Percakapan yang dilakukan oleh kita merupakan contoh percakapan bahasa informal yang dimana di dalam penggunaannya terdapat beberapa kata yang tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Biasanya bahasa informal digunakan sebagai bahasa sehari-hari bersama dengan orang terdekat karena tidak memerlukan diksi yang baku. Selain ini juga tidak perlu menggunakan pronominal yang resmi. Penggunaan kata seperti hedon menjadi salah satu ciri bahasa informal yang tidak menggunakan diksi yang baku seperti boros. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bella. Terima kasih. Baik, dalam percakapan yang dilakukan tadi, kita dapat menemukan beberapa bahasa slang seperti still the king, by the way, yang merupakan bahasa slang suatu bahasa barat yang menjadi salah satu ciri dari bahasa informal, yaitu terbiasa menggunakan unsur bahasa daerah. Selain ini, juga terdapat beberapa pembentukan kata yang tidak dilakukan dengan cara memberikan tumbuhan pada kata dasar seperti kata ceritain yang termasuk dalam bagian ciri bahasa informal. Terakhir, dalam percakapan tersebut juga memiliki unsur gramatikal yang tidak jelas dan tersusun sehingga tokoh tidak secara langsung menyampaikan apa yang ingin disampaikannya.
Kita mengenal semboyan yang mengatakan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi dengan kata lain, fokus bahasa formal yaitu pengutamaan bahasa Indonesia, lalu fokus bahasa informal yaitu pengutamaan bahasa daerah dan dicampur dengan bahasa asing. Lalu pencampuran ini juga disebut dengan campur kode. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.